Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Anak Negeri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi sebelumnya tentang bab bilangan matematika kelas 7 semester 1, di mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bab bilangan tentang subbab macam-macam bilangan dan juga subbab operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dan sekarang kita akan membahas tentang operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi buat adik-adik yang belum menonton subbab sebelumnya, bisa adik-adik tonton. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke materinya. Di sini kakak memberikan penjelasan yang mudah, sederhana, simple, tanpa harus menghafal pengertian atau definisi dari materi. Kita langsung masuk saja ke dalam topik perkalian dan pembagiannya, di mana perkalian dan pembagian ini berkaitan dengan sifat-sifat yang ada dalam operasi hitungnya. Tetapi apakah perkalian itu memiliki sifat asosiatif, komutatif, distributif, dan apakah pembagian juga punya sifat asosiatif, komutatif, dan juga distributif? Nah, kakak nggak mau langsung memberikan jawabannya, tapi di sini kakak mau mengajak adik-adik untuk membuktikan apakah perkalian dan pembagian itu memiliki ketiga sifat itu ataukah ada salah satu yang tidak punya, atau salah satu dari perkalian atau pembagian itu semuanya tidak punya ketiga sifat itu. Kita kesampingkan dulu yang unsur identitas. Kita fokus ke sifat asosiatif, komutatif, dan distributif. Untuk mempermudah, kita fokus dulu ke sifat yang pertama, yaitu asosiatif. Kita fokus yang asosiatif. Kita mulai dari yang perkalian. Adik-adik fokus ke sifat asosiatif yang perkalian. Kesampingkan dulu tentang pembagian. Kita mulai dari yang perkalian. Apakah perkalian itu punya sifat asosiatif? Kita buktikan. Misalnya kakak beri lambang dulu deh biar gampang. Misalnya A dikali B dikali C, apakah sama dengan A dikali B dikali C? Kita buktikan. Misalnya minta angka berapa? Yang mudah aja ya. 2 dikali 4 dikali 3, apakah sama dengan, buka kurung, 2 dikali 4 dikali 3. Kita hitung. Adik-adik jangan lupa ya, kalau sifat asosiatif itu yaitu sifat pengelompokan. Apakah kita bisa mendahulukan perkalian yang satu dari perkalian yang lainnya ataukah tidak? Misalnya seperti contoh ini. Misalnya kalau di luas kiri kan kita ini mendahulukan yang 4 dikali 3, bukan 2 dikali 4. Sedangkan kalau yang di ruas kanan kita mendahulukan yang 2 dikali 4, tidak 4 kali 3. Tapi apakah nanti hasilnya sama? Kita hitung. 4 dikali 3 sama dengan 12. Ingat ya, kalau ada di dalam tanda kurung itu ada operasi hitung, itu adik-adik harus dahulukan biar adik-adik gampang menghitungnya. Kemudian kita tulis lagi yang duanya, yang di sebelah kiri, di ruas kiri. Kemudian kita beralih yang ke ruas kanan. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian dikali 3. Kemudian apakah di ruas kanan dan ruas kiri ini sama hasilnya? Kita mulai hitung lagi dari yang ruas kiri. 2 dikali 12 sama dengan 24. Kemudian yang ruas kanan, 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, hasilnya sama kan? Nah, di sini buktikan bahwa kalau perkalian itu punya sifat asosiatif. Loh kak, bagaimana kalau ada angka yang negatif?
Oke, kita buktikan saja. Kita buktikan sama-sama adik-adik. Semisal angkanya berapa ya? Yang A min 2 dikali 3 dikali 1. Apakah sama dengan min 2 dikali 3 dikali 1? Kita hitung dari yang ruas kiri. Kita mulai dari menghitung dari yang ada tanda kurungnya. 3 dikali 1 3. Kita tulis lagi yang depannya min 2-nya. Min 2. Kemudian min 2 dikali 3 sama dengan min 6 dikali 1. Kita hitung yang ruas kiri. Min 2 dikali 3 sama dengan min 6. Dan di ruas kanan min 6 dikali 1 sama dengan min 6. Dan hasilnya sama. Nah, di sini udah jelas kan? Baik bilangan positif maupun bilangan negatif, ketika itu operasinya perkalian, maka dia ketika dihitung mau mendahulukan perkalian yang satu dari yang lainnya itu bisa. Dan ini hasilnya, ini buktinya. Kemudian bagaimana kalau pembagian? Apakah pembagian memiliki sifat asosiatif? Kita buktikan. Semisal A dibagi B dibagi C, apakah sama dengan A dibagi B dibagi C? Kita masih sifat yang asosiatif ya, namun kita sekarang fokus ke pembagian. Misal kita beri angka 5 dibagi 3 dibagi 2. Apakah sama dengan 5 dibagi 3 dibagi 2? Kita hitung dari yang ruas kiri. 3 dibagi 2 berapa teman-teman? Jadi 1,5. Kemudian 5-nya kita tulis lagi biar nggak bingung. Kemudian 5 dibagi 3. 5 dibagi 3. Kemudian dibagi 2. Mungkin ada adik bingung ya. Oke, kita kan belum sampai ke bilangan desimal. Kita pakai bilangan yang tidak memakai desimal saja. Kita pakai bilangan tidak pakai angka desimal. Contohnya 5 dibagi 3 dibagi 3. Apakah sama dengan 5 dibagi 3 dibagi 3? Oke, kita hitung dahulu yang sebelah kiri teman-teman. 1 3 bagi 3 ya. Kemudian 5. Kemudian ini 5 bagi 3. Ikut tetap yaitu 1, ya enggak, 1, sekian dibagi 3. Nah, ini kan sebenarnya udah nggak sama. Kalau 5 bagi 1 kan 5. Sedangkan kalau 1, sekian dibagi 3 kan nanti hasilnya bakal 0, kan. Nah, ini kan sudah tidak sama. Ya kan? Nah, berarti pembagian tidak memiliki sifat asosiatif. Kemudian kita pindah ke sifat yang kedua. Kita tandai dulu teman-teman. Kalau asosiatif sudah kita bahas. Dan kita tandai bahwa kalau perkalian punya sifat asosiatif, kalau pembagian dia tidak punya. Kita beralih ke sifat yang kedua, komutatif. Kita mulai dari perkalian. Sifat komutatif perkalian. Perkalian. Gimana kalau A dikali B? Apakah sama dengan B dikali A? Kita coba teman-teman. Misalnya 2 dikali 3. Apakah sama dengan 3 dikali 2? Jawabannya iya ya, karena kan hasilnya sama 6-nya. Nah, ini membuktikan bahwa perkalian punya sifat komutatif. Tapi kalau angkanya negatif, bagaimana kakak? Oke, kita misalkan, apakah kalau min 2 dikali
min 3 hasilnya akan sama dengan min 3 dikali min 2. Kita buktikan. Kita hitung dari yang ruas kiri. Min 2 dikali min 3 sama dengan 6. Nah, adik-adik kan masih bingung, misalnya min dikali min kok bisa plus, Kak? Nah, ini nanti kita akan pelajari. Habis ini kita akan pelajari. Kemudian yang ruas kanan nih, min 3 dikali min 2 sama dengan 6. Nah, hasilnya sama. Nah, ini membuktikan bahwa kalau perkalian punya sifat komutatif. Kemudian kalau pembagian, Kakak, kita buktikan lagi. Misalnya A dibagi B, apakah sama dengan B dibagi A? Kita buktikan. Kita mulai dari angka positif dulu ya. Misalnya A-nya 3 dibagi 5, apakah sama dengan 5 dibagi 3? 3 dibagi 5 itu sama dengan, nanti angkanya akan koma, 0,6. Kemudian 5 dibagi 3 itu pasti 1, sekian sekian sekian. Nah, ini kan nggak sama. Tapi kalau angkanya minus, Kakak, apakah dia juga tidak sama? Ya udah, kita buktikan aja. Semisal min 5 dibagi 2, apakah sama dengan 2 dibagi min 5? Min 5 dibagi 2 yaitu 2,5, min 2,5, karena min ketemu plus. Nah, nanti operasinya tentang min plus min itu nanti kita bahas setelah ini. Jadi jangan bingung dulu, kita bahas setelah ini. Kemudian 2 dibagi 5 itu hasilnya akan koma, yaitu min 0,20 dibagi 5 itu 4. Berarti min 0,4. Nah, ini kan nggak sama. Min 2,5 itu tidak sama dengan min 0,4. Oke, udah paham ya? Kita tandai dulu kalau perkalian punya sifat komutatif, pembagian tidak punya. Kemudian kita beralih ke sifat yang ketiga, yaitu distributif. Apa itu distributif? Distributif itu sifat penyebaran. Kalau ada tinggal ingat saja distribusi. Distribusi itu apa? Ya penyebaran. Jadi kalau distributif yaitu ya penyebaran. Gampangannya kayak gitu. Jadi nanti biasanya kalau di buku-buku itu lambangnya kayak gini. Kita mulai dari yang perkalian ya. Lupakan yang pembagian dahulu. Semisal A dikali B plus C. Nah, ini nih bedanya kalau dua sifat yang sebelumnya dengan sifat yang distributif. Dimana kalau perkalian itu dia bisa nggak memiliki sifat distributif terhadap penjumlahan, atau dia juga apakah memiliki sifat distributif terhadap pengurangan. Nah, di sini kita coba yang penjumlahan dahulu. Kemudian apakah dia memiliki sifat distributif? Kita coba ya. Misalnya 2 dikali 3 plus 5. Apakah dia ketika dihitung yang di dalam kurung dulu, kemudian dikali dengan angka 2 itu, apakah hasilnya sama dengan ketika kita mengalihkan angka 2 dikali 3, kemudian angka 2 dikali 5, kemudian dijumlahkan, apakah sama? Kita coba dari yang kita fokuskan ke dalam tanda kurung. Nah, ini juga perlu adik-adik perhatikan bahwa kalau perkalian dan pembagian itu derajatnya lebih tinggi daripada penjumlahan dan pembagian. Artinya ketika ada operasi hitung, misalnya ada 4 operasi hitung dalam satu soal, ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, itu kita dahulukan yang mana? Kita dahulukan yang perkalian atau pembagian dulu.
Kalau perkalian dan pembagian kan itu sama kuat. Sedangkan kalau penjumlahan dan pengurangan itu sama kuatnya juga, tapi masih kalah kuat dengan perkalian ataupun pembagian. Tapi di sini kan ada tanda kurung. Kita bisa dahulukan. Misalnya apakah sama ketika kita dahulukan kemudian kita kali dengan yang di depannya. Oke, 2 dikali 3 tambah 5 8. Itu sama dengan 16. Kemudian bagaimana kalau kita mengalihkan secara silang seperti sifat distributif yang AB plus AC. Kita coba 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, ini tandanya plus karena kan ini plus. Jadi di sini turun. Ini kan 2 dikali 3. Kemudian 2 dikali 5. Apakah hasilnya nanti sama? Sama, teman-teman. Nah, 16 kan. Nah, artinya apa? Artinya dia memiliki sifat distributif. Kemudian apakah perkalian memiliki sifat distributif terhadap pengurangan? Kita buktikan. 5 dikali 3 min 1. Apakah sama dengan 5 dikali 3 dikurangi 5 dikali 1? Apakah kalau kita mendahulukan yang pengurangan itu nanti hasilnya akan sama? Karena kan katanya kakak kan kalau di dalam kurung itu didahulukan. Oke, kita coba. 3 dikurangi 1 berapa? 2. Kemudian kali 5. Kemudian kalau yang sebelah kanan, ruas kanan, itu kitanya mengalihkan silang ya. 5 dikali 3 dulu, kemudian dikurangi ya. Minnya jangan lupa dikurangi. Kalau ini plus berarti ya di sininya harus plus. Di sininya harus plus. Kemudian 5 dikali 1. 5 kali 1. Hasilnya 5. Kita tulis dulu yang luas kanan. 15 min 5 kali 1 5. Apakah hasilnya sama? 5 kali 2 10. 15 dikurangi 5. Hasilnya 10. Nah, hasilnya sama kan? Jadi perkalian itu punya sifat distributif baik terhadap penjumlahan ataupun terhadap pengurangan. Kita cenang dulu kalau perkalian dia memiliki. Kemudian apakah kalau pembagian juga punya, Kak? Oke, kita buktikan saja. Semisal 5 dibagi 3. Ini pembagian terhadap penjumlahan dahulu ya. 3 ditambah 2. Apakah sama ketika nanti 5 dibagi 3 ditambah 5 dibagi 2. Kita mulai dari yang ruas kiri. Kita dahulukan yang penjumlahan karena ada dalam kurung 5 kan. Nah, 5. Kemudian yang ruas kanan 5 bagi 3 berapa, teman-teman? Ini pasti koma ya, 1 koma ya. 1 koma. Adik-adik jangan bilang tentang desimal dulu karena belum waktunya. Nanti akan ada saatnya kakak menjelaskan tentang bilangan desimal di video selanjutnya. Kemudian ditambah 5 dibagi 2 2,5. Iya kan? 2,5 kan? Benar gak? Benar, 2,5. Dan coba 5 bagi 5 1. Kemudian 1, sekian dibagi 2 kan gak mungkin 1 kan. Namanya 1, ini 2 kan gak mungkin. Jadi ini tidak mungkin sama dengan. Iya kan? Nah, jadi pembagian tidak memiliki sifat distributif terhadap penjumlahan. Tapi bagaimana kalau terhadap pengurangan, Kak? Ya kita buktikan aja. Misalnya 10 dibagi 5 dikurangi 1. Apakah
bisa dilakukan hal seperti 10 dibagi 5. Kemudian dikurangi ya, 10 dibagi 1. Kita coba 5 dikurangi 1, 4 dibagi 10. Kemudian 10 bagi 5 berapa? 2. Kurangi 10 bagi 1 berapa? Ya tetap 10. Nah kenapa kok bisa? Nanti kita bahas di unsur identitas. Dan 10 dibagi 4 berapa teman-teman? Ini koma ya, 2 koma ya. 10 dibagi 4 2,5. Kemudian 2 dikurangi 10, ini hasilnya minus. Hasilnya minus ya. Hasilnya minus 8. Nah ini kan tidak sama. Artinya penjumlahan dia tidak memiliki sifat distributif. Nah kemudian kita beralih ke unsur identitas, di mana setiap angka ketika dikalikan 0 maka hasilnya 0. Ketika setiap angka 0 dikalikan dengan angka juga hasilnya adalah 0. Tapi kalau pembagian ini ada perbedaan ya. Kalau perkalian baiknya angka dulu kalau dikali dengan 0 hasilnya 0. Tapi kalau 0 dulu yang dikali dengan angka juga hasilnya 0. Tapi kalau pembagian angka dibagi 0 itu hasilnya tak terdefinisi. Sedangkan kalau 0 dibagi dengan angka itu sama dengan 0. Adik-adik ingat aja. Adik-adik ingat yang gini. OAO artinya apa? 0 dibagi A sama dengan 0. Itu aja. Yang A dibagi 0 jangan dihafalkan dulu. Adik-adik hafalkan yang OAO aja. OAO. Kalau udah paham sekarang lanjut lagi. Kakak beri tanda dulu yang udah kita pelajari. Kita beralih ke perkalian lagi. Kalau ada tanda min, salah satu angka ada tanda min, itu nanti hasil perkaliannya akan min. Begitu juga dengan pembagian, baik itu angkanya yang di depan atau yang di belakang yang merupakan tanda minnya, itu nanti hasilnya akan min. Tapi kalau keduanya min itu hasilnya positif. Kalau keduanya plus udah tentu juga positif. Seperti ini. Misalnya min 2 dikali 3 sama dengan min 6. Kalau 2 dikali min 3 sama dengan ya min 6, sama dengan pembagian. Pembagian juga gitu, misalnya 10 dibagi min 10 dibagi 2 sama dengan ya min 5. Kalau dibalik misalnya 2 dibagi min 10, ya hasilnya tetap min 1 per 5, hasilnya akan tetap. Tapi kalau misalnya min dikali min itu akan menghasilkan angka positif, ataupun min dibagi min itu hasilnya positif. Misalnya gini, 5 min 5 dikali min 5 hasilnya 25. Kalau min ketemu min itu positif. Ini khusus yang perkalian dan pembagian ya, tidak berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Kemudian misalnya min 5 dibagi min 5 hasilnya adalah ya 1. Jadi kayak gitu teman-teman. Kemudian sebuah angka kalau dikali 1 itu sama dengan angka itu sendiri. Misalnya 5 dikali 1 ya 5. Dan 1 misalnya 1 dikali 2 hasilnya berapa? Ya 2. 2 dikali 1 ya 2. 1 dikali 2 ya 2. 1 dikali 5 ya hasilnya 5. 5 dikali 1 ya hasilnya 5 tetap. Kemudian kalau pembagian, kalau angka dibagi 1 ya angka itu sendiri. Misalnya 7 dibagi 1 ya 7. 5 dibagi 1 ya 5. Atau min 5 dibagi 1 ya min 5. Seperti gitu teman-teman. Gimana? Udah paham belum? Udah ya.
sekarang kita akan melanjutkan ke contoh-contoh soalnya. Kita mulai dari yang soal nomor pertama. Dua dikali 3 dibagi 3. Nah, kakak tadi kan udah bilang kalau perkalian dan pembagian itu sama-sama kuatnya. Jadi mau mendahulukan yang perkalian dulu nggak apa-apa, mau mendahulukan yang pembagian dulu nggak apa-apa. Misalnya kakak kasihnya dua-duanya deh. 2 dikali 3 dibagi 3 kan. Oke, kita coba dari yang perkalian dulu. Misalnya 2 dikali 3 dibagi 3 soalnya kan. Kita dahulukan yang perkalian dulu, misalnya 2 kali 3 berapa? 6. Kemudian dibagi 3, hasilnya sama dengan 2. Bagaimana kalau kita yang pembagian dulu kakak? Pembagian dulu. Kita hitung pembagian dulu. Ya nanti hasilnya tetap sama kok. Nah, kita tulis saja 3 dikali 3 dibagi 3 berapa? 1. Hasilnya berapa? Ya 2, sama. Iya kan? Nah, berarti jawaban nomor 1 udah ketemu. Kemudian sekarang kita yang nomor 2. 3 dibagi 4 dikali 4. Kita coba dahulukan yang perkalian deh. 3 dibagi 4 dikali 4. Nah, kita tulis saja 3 dibagi 4 kali 4, 16. Ya udah, ini hasilnya 3 per 16. Ini nanti hasilnya koma-komaan, 0, sekian. Jadi jangan bingung dulu tentang desimal, pokoknya adik-adik tahu dulu cara menghitungnya. Jadi udah ketemu ya. Kemudian yang nomor 3, 25 dikali 5 dikali 22 dibagi 2. Coba kita dahulukan, kita tulis dulu aja 25 dikali 5 dikali 22 dibagi min 2. Kita dahulukan misalnya pembagian dulu aja kak. Oke, kita tulis aja dulu biar nggak bingung. 25 dikali 5, nah dikali 22 dibagi min 2. Ingat ya, plus 22 dibagi min 2. Itu hasilnya akan min ya. Jadi hasilnya min 11. Oke, kita hitung aja. 25 dikali 5 itu hasilnya adalah 125. Nah, kita dahulukan misalnya yang perkalian yang 25 kali 5 aja deh, daripada 5 kali min 11. Ini nggak apa-apa, langsung aja kita kali min 11. Nah, jadi kalau mau ngali 5 dikali min 11 dulu kemudian dikali 25 juga hasilnya sama kok, karena kan ini perkalian sama pembagian itu sama, sederajat. Nah, kita hitung saja berapa hasilnya. Nanti akan ketemu. Coba adik hitung berapa hasilnya. Kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yang 4. Min 5 dikali min 42 dibagi 2. Nah, sekarang coba kita dahulukan yang perkalian. Min 5 dikali min 42 dibagi 2 sama dengan, kita dahulukan yang perkalian dulu aja. Min ketemu min sama dengan, kalau perkalian plus, hasilnya plus ya. 5 dikali min 12. Kita hitung aja dulu. 10, 1, 5, 60. Hasilnya plus ya, karena min ketemu min. Di sini keduanya min. Kemudian langsung dibagi 2, hasilnya ya 30. Ketemu deh. Kemudian beralih ke soal yang kelima. 12 dibagi 4 dikali 5 dikali 0. 12 dibagi 4 dikali 5 dikali 0. Berapa hasilnya? Nah, coba kita mulai dari mana? Perkalian dulu aja kakak. Oke, 5 dikali 0. Ya 0. Ingat ya, sebuah bilangan kalau dikali 0 itu hasilnya tetap 0. Kemudian 12 bagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 0. Nah, sama lagi deh. 0. Jadi hasilnya ya 0.
Kemudian soal yang nomor 6, 0 dibagi 4 dikali 25. Kita hitung saja. Mulai dari mana? Mulai dari pembagian aja kakak. Oke, 0 dibagi 4 sama dengan ya 0. Loh kak, bagaimana kalau misalnya 4 dibagi 0? Kalau 4 dibagi 0 tuh artinya tidak terdefinisi. Tapi ini kan 0-nya di atas, tidak di bawah. Karena kakak udah bilang kalau OAO itu. Nah, dimana kalau O dikali A ataupun sebuah bilangan angka itu hasilnya akan tetap 0 atau O. Jadi ingat OAO atau 0 AO, atau kalau lebih gampang ya OAO gitu aja. Kemudian dikali 25 hasilnya berapa? Sebuah angka kalau dikalikan dengan 0 hasilnya adalah tetap 0. Hasilnya 0. Udah ketemu. Gampang kan? Kemudian soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya ini yang nomor 7, adik-adik jawab sendiri ya. Kita langsung ke yang nomor ke-8. Nah, di sini ada min, banyak minnya. Min 12 dikali min 2 dibagi min 37. Kita tulis aja. Min 12 dikali min 2 dikali min 37. Sorry, dibagi ya. Dibagi. Nah kak, ini kan operasinya min semua, nggak ada yang plus. Gimana dong ngitungnya? Ngitungnya gini adik-adik. Ketika sebuah angka misalnya ini 3 kan, 3 angka, ini min semua, ganjil kan? Ganjil kan ini. Nah kalau ganjil, dimana semua bilangannya operasinya adalah angka minus, itu hasilnya akan minus. Beda kalau nanti genap, hasilnya akan genap. Kita coba dulu misalnya dari yang perkalian dulu kakak. Oke, min 12 dikali min 2 hasilnya min ketemu min plus 12 dikali 2 sama dengan 24. Kemudian dibagi min 37. Nah hasilnya berapa? Adik-adik hitung ya. Ini hasilnya pasti min, karena plus ketemu min itu hasilnya min. Nah kemudian kita beralih ke soal yang berikut. Nah kalau yang ini kan 4 angka min dalam operasi hitungnya tidak ada angka positif. Kalau yang nomor 8 kan dia cuma 3 angka. Kalau yang nomor 9 ini 4 angka, artinya genap. Dimana kalau genap itu hasilnya pasti positif teman-teman. Ini kan min 2 dikali min 6 dikali min 7 dibagi min 2. Kita hitung aja min 2 dikali min 6 dikali min 7 dibagi min 2. Kita hitung dari yang mana dulu? Dari yang perkalian aja kakak. Oke, kita hitung lagi. Min 2 dikali min 6 sama dengan 12. Kemudian dikali min 7 dibagi min 2. Ini kita dahulukan yang mana dulu teman-teman? Yang perkalian lagi aja kakak. Nah jadi nggak apa-apa kalau adik-adik mau nyoba yang pembagian dulu, misalnya min 7 dibagi 2, nanti hasilnya tetap sama kok. Kita hitung aja 12 kali min 7 ya. Hasilnya adalah 2 dikali 7 14 1 7 84. Min, jangan lupa minnya ya, karena kalau positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Kemudian dibagi min 2. Nah min ketemu min kalau itu genap dalam operasi hitungnya. Ingat, kalau genap itu hasilnya akan positif. Tapi kalau dalam suatu operasi hitung perkalian atau pembagian, itu bilangan negatifnya ganjil tanpa ada bilangan positif yang lainnya, itu hasilnya akan tetap negatif teman-teman. Jadi ini min 84 dibagi min 2 hasilnya akan positif. Positif berapa? Positif 42. Nah ini hasilnya. Kemudian kita ke soal yang terakhir. Soal nomor 10. 90 dibagi 90 dikali 1000. 90 dibagi 90 dikali 1000. Hasilnya berapa teman-teman? Kita coba dari yang pembagian. Misalnya 90 dibagi 90 berapa? Habis ya.
hasilnya 1 dikali 1000. Hasilnya berapa? Kalau angka 1, ingat unsur identitas perkalian. Kalau angka 1 dikali 1000, hasilnya adalah tetap 1000. Nah, ketemu deh. Nah, gimana teman-teman? Udah paham belum? Untuk teman-teman jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe channel Anak Negeri agar channel ini dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Kurang lebihnya begitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam perbuatan, perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.